Saya percaya sebagai anak-anak Bapa di surga, semua kita pasti rindu untuk menyenangkan Dia. Betul tidak, saudara? Betapa celakanya kita dalam hidup ini kalau kita hidup tidak bisa menyenangkan Dia. Saudara, untuk bisa menyenangkan Dia hanya ada satu cara. Bukan 2, bukan 3, bukan 10. Lagi sekali, untuk bisa menyenangkan Dia yang kita kasih dan lebih dulu Dia mengasihi kita, hanya ada satu cara, bukan lebih. Nah, mudah bukan kalau cuma satu cara saja? Siapa bisa jawab kira-kira? Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? 1-2 orang ada yang mau jawab? Saya kalau khotbah nggak khotbah, tapi saya tuh ngajar. Jadi saya senang ada interaksi di antara saudara. Saudara pun bisa berpikir. Jadi saudara kalau ke gereja nggak cuma diam saja begitu, terus terima-terima tapi nggak bereaksi, nggak ada interaksi. Ayo, siapa? 2 orang. Apa cara yang terbaik untuk kita bisa menyenangkan Dia sebagai Papa kita itu? Hanya ada satu, nggak ada 2. Ya, memuji dan menyembah. Bukan, itu aktivitas. Nah, ini yang salah. Terima kasih saudara jujur. Saudara, kekristenan sangat salah ketika apa saja yang kita buat itu hanya berupa aktivitas. Mengapa gereja selalu memberi jawaban aktivitas kegerejaan kita atau aktivitas kekristenan kita itu yang terutama? Karena itu konsep agamawi. Semua agama di dunia, bahkan kata berbakti, karena semua agama di dunia penekanannya bukan hubungan dengan Tuhannya, tapi semua agama di dunia penekanannya adalah ritual. Maka itu semua agama di dunia hanya dilihat ibadah tidak, ibadah tidak. Karena itu agama. Dan orang Yahudi begitu. Kalau hari Sabat orang Yahudi itu punya polisi khusus namanya polisi Sabat. Mereka itu keliling, saudara, nangkepin orang-orang Yahudi yang gak mau Sabat. Nanti gembala saudara akan ke Israel tanggal 14. Pertama kali kami ke sana kaget. Kami ada di hotel lantai 12. Nah itu hari Sabat, kami nggak tahu. Begitu masuk lift, kok nyala semua lampu. 1, 2, 3, 4 sampai 12 ini. Betul itu lantai 15. Nyala semua. Saudara bisa bayangkan kalau lampunya nyala semua artinya apa? Liftnya bagaimana? Berhenti di setiap lantai. Nah kapan nyampainya? Lalu saya keluar. 4 lift di hotel itu lampunya nyala semua. Saya pikirnya ada orang iseng ini, kurang ajar betul. Ngapain dia nekanin semua tombol ini? Saya datang ke resepsionis, saya lapor. Oh, Bapak orang baru di sini. Maksudnya ini hari Sabat. Hubungannya? Ayo, bingung bukan? Jadi orang Yahudi itu kalau hari Sabat nekan tombol aja itu dosa. Karena itu sudah bekerja namanya. Bisa bayangkan. Jadi kan harus naik 1, berhenti, nutup lagi pintu, 2, sampai 12. Itu Jumat sore, begitu matahari terbenam, mereka sudah mulai Sabat. Sampai Sabtu sore besoknya. Jangan sekali-kali, maaf saya pakai kata yang kurang bagus, tapi ini harus kita tahu. Jangan sekali-kali menyuap Tuhan dengan aktivitas. Setuju tidak suka saya katakan ini? Dengarkan ini. Jangan sekali-kali menyuap Tuhan dengan aktivitas. Berapa banyak orang Kristen mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Alasannya satu, aku sudah melayani. Pagi-pagi aku bangun. Aku sudah nyapu gereja. Aku sudah atur bangku. Aku ikut doa puasa. Aku memberi perpuluhan. Aku begini. Maaf, saya cuma ceritain. Jangan ada yang tersinggung karena saya nggak nyebut saudara satu persatu. Kenapa aku hanya minta hal satu ini saja? Tuhan tidak dengar doaku. Kalau ada di antara saudara pernah mengalami begitu, saudara bukan anak Papa di surga. Saudara hanya beragama Kristen. Karena ritual yang saudara ajukan ke surga. Ini aktivitasku. Ini persembahanku. Terima kasih jawaban itu membuka kita semua. Bahwa bukan aktivitas yang Papa cari. Masih ingat kisah Marta dan Maria? Siapa yang sibuk? Bukan. Ayo salah. Siapa yang sibuk? Marta. Maria bagaimana? Diam kan? Siapa yang dipuji? Nah itu sebuah tanda. Yang kedua, siapa bisa jawab? Satu saja yang Papa cari. Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? Apa? Melakukan yang mana yang ngomong? Oh di belakang. Melakukan kehendaknya. Kembali aktivitas.
Loh betul nggak? Melakukan keunikan aktivitas. Bukan itu. Maaf, berarti di benak saudara konsep agamanya kuat sekali. Gak apa-apa, jawaban yang salah pun jangan takut salah, nggak ada hukuman di sini. Berbaik aktivitas lagi. Bukan berdoa, itu aktivitas lagi. Ternyata orang yang paling kreatif di dunia ini itu orang yang sedang jatuh cinta. Sudah begitu nggak punya duit, itu paling kreatif. Kira-kira kenapa yuk? Kenapa kalau ada orang jatuh cinta itu bisa kreatif? Lebih-lebih waktu nggak punya duit, lebih kreatif lagi. Siapa bisa jawab? Kreatif ngakalin, jangan gitu dong, terlalu cacam itu. Masa kreatif ngakalin orang tua? Aduh ampuni Tuhan. Oke, begini dengerin baik-baik. Orang yang jatuh cinta, ini hukum yang luar biasa, saudara. Pasti punya hati apa? Memberi, bukan? Loh ya atau tidak? Nah bayangkan kalau ini pacar ulang tahun, pas nggak punya duit, nggak kreatif, nggak lucu. Jadi duit yang sedikit itu dipikir, diberikan apa yang paling dia suka ya. Bisa bayangkan nggak kreatifnya orang itu kayak apa? Nah, mengapa ingin memberi yang terbaik? Yang kuat supaya apa? Menyenangkan? Enggak. Nah itu artinya begini, supaya tetap dicintai. Konsep yang papa juga tidak suka. Dia tidak mau mencintai kita karena tindakan kita atau kita suka memberi. Enggak. Saya beri contoh sebelum kembali. Kalau saudara punya anak saudara diberi untuk bayar sekolah, makan, minta ini. Apakah sebagai orang tua kita belum begini? Kalau hari ini kamu nggak nyapu 3 kali dan ngepel 2 kali, papa nggak kasih kamu makan. Ayo, ini papa atau bos? Coba jawab kalau model begini. Ayo, papa atau bos? Itu konsep kita seringkali. Aku mau memberi, aku mau berjuang, aku mau aktif supaya Tuhan mengasihi aku. Enggak, salah konsep itu. Roma 5 menuliskan, kita masih jadi penjahat, dia mati untuk kita. Ketika kita masih jauh dari dia memberikan nyawanya buat kita. Itu Roma 5. Jadi buang semua konsep agamawi di benak kita. Saya mau tunjukkan kepada saudara, pelayanan termasuk di mimbar ini sandiwara. Jangan tersinggung dulu. Betul tidak? Maka itu jangan pernah menilai seorang hamba Tuhan waktu dia pelayanan. Sudah akan kecewa nanti. Lagi sekali dengar, yang hanya menunjukkan aktivitas. Pelayanan kita di mimbar ini bisa sandiwara. Jawab iya atau tidak? Berapa banyak kemunafikan terjadi di sini? Jangan saudara anggap orang berdosa nggak bisa dipakai Tuhan. Keladi aja bisa dipakai Tuhan. 5 menit sebelum seorang hamba Tuhan pelayanan, dia bisa berbuat zina. Menit berikut dia bertobat, mengaku dosa. Tuhan ampuni nggak? Jawab, ampuni tidak? Ampuni karena ada janjinya. Nah ini kemunafikan. Waktu dia mau melayani, dia bertobat, Tuhan tolong aku. Aku mau melayani, ampun aku salah. Tuhan ampuni. Kita nggak bisa nolak itu karena ada firman-Nya. Karena dia mau melayani, itu dia minta ampun. Nah setelah itu bagaimana? Maka itu jangan saudara melihat aktivitas ini hal yang dihargai Papa, tidak. Bahkan saudara kan saya buat kaget ini. Papa di surga tidak pernah menilai kekristenan kita waktu kebaktian. Kaget bukan? Agama-agama apa saja Tuhan mereka menilai umatnya waktu diibadah. Justru Papa kita tidak. Dia menilai hidup Kristen kita itu di luar kebaktian. Katakan amin. Maka itu kenapa Paulus menyatakan kamu adalah surat yang terbuka. Di dalam gereja kita bisa munafik. Di dalam pelayanan pun kita bisa munafik. Maaf, jangan marah dulu. Maka itu konsep ini harus kita ubah total di benak kita. Yang dia inginkan adalah mengenal dia. Nah, untuk mengenal dia, itu caranya cuma satu. Melakukan yang dia nggak suka. Misalnya gini, pacarmu itu nggak suka petai atau jengkol. Tiap hari kamu kasih jengkol. Itu kan cari masalah. Ngerti nggak ilustrasi ini? Itu kan cari masalah. Nggak suka kok kamu beri terus. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah tahu yang nggak suka kok diberi, itu maksudnya apa? Ayo cepat jawab. Sudah tahu dia pacar ini nggak suka. Kenapa tiap hari dikirimin jengkol terus? Apa jawabannya? Cepat, ini penting sekali kita mikir. Oh no, bukan on, salah. Terlalu dalam itu, jangan bilang on. Bukan on. Apa cari gara-gara? Bukan juga. Pemaksaan, hampir betul.
Oke, jawabannya begini. Saudara masih ingat Yohanes 13 ayat 33-34, Yesus bilang